Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak pada kompak? Kak ulang lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang insyaallah semuanya calon-calon pemimpin dunia, calon imam Masjidil Haram, yang insyaallah juga calon-calon presiden, serta moga-moga kita semuanya beserta anak turun kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surat Asy-Syajdah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, mari kita lanjutkan kitab Safinatun Najah terkait dengan yang membatalkan wudu. Kemarin masih terkait dengan pertama apa? Yang membatalkan wudu, keluar sesuatu dari depan dan belakang, kemaluan. Yang kedua, hilangnya akal. Yang ketiga, bersentuhannya kulit atau ketemu kulit. Kemarin sudah dibahas 1, 2, 3, dan sekarang ini 3 dan 4. Yang kemarin yang keempat ya. Yang 4 kemarin adalah keduanya tidak ada hubungan mahram. Ini kemarin sudah ditulis, tidak ada hubungan mahram. Apa itu mahram? Mahram adalah orang yang haram atau tidak boleh dinikahi, dilarang untuk dinikahi. Maka ini menyebabkan wudunya batal. Nah, mahram itu siapa saja? Kemarin kita bahas ada 3 mahram. Pertama, mahram karena nasab, yaitu ibu, anak kandung perempuan, saudara perempuan, bibi saudara ayah, bibi saudara ibu,
keponakan perempuan baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Sudah ditulis kemarin, ya kan? Ini mengulang. Maksud tulis lagi ya berarti kemarin tidak nulis. Sekarang yang mahram sebab persusuan juga ada 7, sama dengan mahram nasab. Nah kemarin sempat saya sampaikan, hati-hati kalau seumpama yang perempuan itu saudara punya anak, saudaranya punya anak, terus kemudian dimii atau dikasih asi, hati-hati. Kenapa hati-hati? Khawatirnya nanti menjadi saudara sepersusuan. Ternyata anak dengan anak atau sepupu atau misanan itu ternyata seneng, terus kemudian pengen nikah. Aslinya boleh, misanan dengan misanan atau sepupu dengan sepupu itu boleh, tapi berhubung jadi saudara sepersusuan maka menjadi tidak boleh. Maka hati-hati, kecuali memang kalau asinya saudara kalian itu tidak keluar dan harus berikan asinya saudaranya ini, maka diperbolehkan. Tapi nanti dilihat, ditengeri, ditandai bahwa saudara misanan atau sepupu ini adalah menjadi saudara sepersusuan. Hati-hati. Oke. Mahram sebab pernikahan juga, kalau mahram nasab dan mahram sepersusuan ada 7. Kalau mahram sebab pernikahan ada 4. Ibunya istri, yaitu mertua, ibunya istri atau mertua. Anak dari istri, anak dari istri alias anak gawan, dengan syarat tentunya istrinya sudah pernah dikumpuli atau dijima. Kalau belum, ya beda lagi. Maka kadang ada suami sama istri, terus kemudian istrinya belum diapa-apa nih, dipisah, ganti kepada anaknya dinikahi. Boleh, tapi ya kemudian kurang etis. Ternyata suami ini melirik anaknya. Oke. Istrinya bapak, kalau punya ibu tiri juga tidak boleh ya dinikahi oleh anak tiri, dengan catatan sama, istri ibu tiri ini sudah pernah dikumpuli sama bapak. Istrinya anak atau menantu perempuan tidak boleh. Wes menantu ya sama catatannya. Oke, ini berapa hal. Jadi ibu mertua atau bapak mertua, anak dari istri atau istrinya bapak, kemudian menantu perempuan. Ini yang kemudian tidak menjadi batal wudunya, alias mahram sebab pernikahan. Yang kelima, ini yang bertulis, bersentuhan tanpa penghalang. Bersentuhan tanpa penghalang. Bersentuhan tanpa penghalang. Jika bersentuhan tetapi ada penghalang, walaupun kainnya tipis, maka wudhunya tidak batal. Jadi seumpama nanti ya, mohon maaf, halo, kalian sesama punya istri atau punya suami, pengen menyayang, versinya Imam Syafi'i itu kalau bersentuhan suami istri maka batal. Tapi jika pengen tidak batal, pakailah rukue istri atau sarungnya suami, terus disayang, kan masih tipis, itu boleh, alias ada penghalang senajan tipis. Paham sampai sini? Oke. Sekarang pendapat para ulama terkait
bersentuhan kulit, terkait bersentuhan kulit. Imam Syafi'i yang diikuti oleh Safinatun Najah, kitab Safinatun Najah itu murni semuanya adalah versinya Imam Syafi'i. Maka bersentuhan suami istri, bersentuhan dengan siapapun itu hukumnya batal kecuali mahram. Ada lagi, Imam Syafi'i berpendapat bersentuhan dengan siapapun yang lawan jenis itu hukumnya batal kecuali mahram. Ini versinya Imam Syafi'i. Imam Hanafi adalah imam mazhab yang tertua. Yang tertua Imam Hanafi, yang rata-rata diikuti oleh saudara kita yang Muhammadiyah umumnya, itu bersentuhan laki dan perempuan tidak batal, baik suami istri ataupun orang lain. Umumnya suami istri tidak batal. Jadi kalau kalian nanti sudah suami istri terus kemudian mencium atau menyayang istrinya masing-masing atau suaminya masing-masing, tidak batal. Dasarnya apa? Imam Hanafi berdasar suatu ketika Kanjeng Nabi pernah sholat tahajud, terus kakinya Siti Aisyah itu menjulur di depannya. Ketika sujud, kakinya Siti Aisyah istrinya digeser dan Kanjeng Nabi sholat, meneruskan sholat. Ini yang menjadi dasar Imam Hanafi bahwa bersentuhan kulit suami istri tidak batal. Oke. Pernah juga Kanjeng Nabi mencium Siti Aisyah, terus kemudian Kanjeng Nabi sholat. Ini yang menurut versinya Imam Hanafi tidak batal. Kenapa saya sampaikan? Supaya kalian nanti bisa memilah dan memilih mana yang pas, mana yang sesuai, mana yang waktu itu perlu melaksanakan itu. Sebab rata-rata di Masjidil Haram, termasuk di Madinah, Makkah, itu rata-rata ikut pendapatnya Imam Hanafi. Buktinya apa? Nek waktunya tawaf itu rata-rata banyak yang megang suami istrinya masing-masing. Kenapa? Khawatir hilang. Soalnya cagae tiangnya di sana itu semuanya sama, pintunya semua sama, bedanya hanya di nomor 23, nomor sekian atau pintu ini baru. Kalau ndak ngeri, ndak menandai, mesti bingung. Tuh Imam Syafi'i. Imam Malik dan Imam Hambali bersentuhan selain mahram itu hukumnya tidak batal jika tidak syahwat. Nek syahwat batal. Ya, selain mahram kok bersentuhan terus syahwat muncul. Wah, tangannya cek aluse ya, gitu kan. Muncul nit-nit, muncul sesuatu yang menjadikan syahwat, maka wudunya menjadi batal. Dalilnya sama. Jadi 4 mazhab ini yang dipakai adalah satu ayat, yaitu aula mastumunisa, lamasa, menyentuh. Ya, hanya pakai satu kata lamasa. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Maliki beda. Nih Imam Syafi'i lamasa itu punya arti menyentuh, sehingga menyentuh suami istri yang tidak mahram itu tetap batal menyentuh. Nih Imam Hanafi berpendapat lamasa itu bukan menyentuh tapi gama, bersetubuh, jima. Maka kalau tidak jima ya tidak apa-apa. Itu Imam Hanafi. Ingat, podo alime
podo pintere, podo apal Qur'ane, podo apal hadise. Sehingga nanti kalau ada saudara kita yang berbeda mazhab, tidak usah diperkarani. Ini termasuk kadang Bapak Ibu guru salaman dengan kalian, maka ikut pendapatnya Imam Hanafi. Ini Imam Syafi'i batal. Guru dengan murid bersalaman batal. Maka ikut imam pendapat Hanafi. Seperti itu. Tapi umumnya di Indonesia, apalagi yang NU, mengikuti Imam Syafi'i. Itu ya. Jadi seperti itu. Kadang saya pernah bercanda dengan istri, karena istri kan senengannya ngajak guyon, enak-enak mau sholat ngimami itu kan, disentuh. Karena saya posisinya sudah ngerti hukum, ya wis lah, nek mau sentuh berarti aku melok minat apa mazhab Hanafi, langsung ngimami. Tapi dalam kondisi yang panjang ikut Imam Syafi'i. Loh, apakah boleh Pak? Nah, kemarin sempat saya ada dialog dengan Bapak Ibu Dewan Guru, yaitu dengan Bu Hajah Nur Hidayati dengan Bu Yumi, terkait dengan perpindahan mazhab. Pindah mazhab itu kalau menurut Syafi'iyah, orang jenenge melok kiai, melok imam, yo jai glai-glai, melok siji yo siji ae. Ojo pindah-pindah, gak etis. Akhirnya menurut menurut Syafi'iyah itu muridnya Imam Syafi'i, santri Imam Syafi'i, gak elok, gak apik. Wis Syafi'i yo Syafi'i terus. Ngono. Nek Imam Hanafi tidak. Oh, jare Hanafiyah, santrinya Hanafi atau pengikut Imam Hanafi, orang yang pindah mazhab, ngerti mazhab, mencampur mazhab, berarti orang itu cerdas, ngerti banyak mazhab. Nah, harapan saya kalian jadi orang cerdas. Nanti kapan harus berpindah Imam Hanafi, kapan Syafi'i, atau mencampur. Dan umumnya kalau saya tes satu persatu, wudhu kalian, sholat kalian, rata-rata itu adalah campuran 4 mazhab. Dipungkiri maupun tidak, 4 mazhab. Cuma ngaku nih pendapatnya Imam Syafi'i. Understand? Contoh, perempuan yang di sini kalau melok Imam Syafi'i, oh dosa kabeh. Saya dosa, kalian dosa, gurune malah dosa. Kenapa? Imam Syafi'i itu kalau nutup aurat, semua aurat harus ditutup kecuali mata. Itu pun mata satu. Jadi kalau bajak laut. Nanti jatuh ini dok. Kuwabe tutup. Itu pendapat Imam Syafi'i. Sehingga di sini dosa kabeh. Paham ya? Kalau gitu ikut siapa Pak? Ikut rata-rata Imam Hanafi, ya kan? Jadi ini dicampur sudah. Makanya kalau Imam Syafi'i murni, wah kayak soba. Memang beliau bagus, hati-hati. Saya sendiri juga kecenderungan ikut Imam Syafi'i supaya lebih hati-hati. Oke, itu ya, supaya menjadi pendapat, dan harapan saya kalian semuanya menjadi orang-orang yang cerdas, yang hebat, dan bisa menyikapi. Ya, kalau di Indonesia umumnya Syafi'i ikut Syafi'i. Ojo aneh-aneh. Jadi imam masjid di daerah kalian, karena habis dari Imam Masjidil Haram nok kono gak ono sing kunut, mulai ngimami gak pakai kunut, itu kemelindi namanya. Sudahlah, kalau jamaahnya rata-rata Syafi'i yang pakai kunut, pakailah kunut. Kalau kalian semua nanti ngimami di jamaahnya tidak pakai kunut, ya udah usah pakai kunut. Maka saya pernah ngimami itu demikian. Tak tanya dulu, ngapunten Pak Takmir, di sini bagaimana biasanya kunut atau tidak? Oh, damel Ustaz. Oke, saya pakai. Biasanya pakai atau mboten? Oh, mboten, saya tidak pakai. Harus gitu. Ya, harus gitu. Ojo sakarepe dhewe. Oh, temriki biasanya nasional Ustaz. Tergantung imame. Loh enak, tergantung imame, boleh pakai kunut, boleh tidak. Gitu. Jadi bukan terkait dengan gaya NU Muhammadiyah, tidak, tapi bagaimana supaya umat menjadi tenang,
tentram, gak bingung. Oke ya, understand? Baik, sementara itu terkait dengan sentuhan kulit, insya Allah pada hari Selasa yang akan datang kita terkait dengan materi yang keempat, yaitu yang membatalkan wudu. Insya Allah, moga-moga tambah pinter, tambah cerdas, dan moga-moga SMA Maryam tambah barokah, tambah jaya, serta muridnya, siswa-siswinya moga-moga tambah banyak, soleh dan solehah, gurunya semuanya, gurunya, karyawan, orang tua kita, moga-moga yang sakit disehatkan oleh Allah SWT. Yang punya hutang moga-moga diberikan rezeki yang banyak, yang barokah melimpah ruah, sehingga bisa untuk melunasi hutang. Moga-moga yang punya toko, dagangan, warung, aktivitas bisnis, moga-moga juga diberikan oleh Allah SWT lancar, laris, sukses, barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفار أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنازع عن قول وفعل ونيات بأستعفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي فيرى بما تعني بسري حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلبي. كبرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم وفق لك من طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.